Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Bapak panelis yang saya hormati. Selamat sore para partisipan, dosen dan mahasiswa yang turut bergabung dalam webinar kami pada sore ini. Selamat sore juga untuk Pak Darmono dan Pak Khairi yang ikut dengan webinar kita hari ini. Semoga para hadirin dalam webinar kami ini sehat walafiat dan dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. My name is Maria Jacinta Arquisola. I am your moderator today. The impact of COVID-19 on the world economic stage has been phenomenal, if not unprecedented. For the past 8 months, we are all living in a limbo of uncertainty. Until a vaccine is distributed to all, we will not know when this pandemic will finally end. In the education sector, the learning ecosystem and the lives and future of many students have also taken a tumble. Yet despite all the challenges, mankind has been resilient, and so did our schools and universities. We immediately took steps to try to reduce the problems of providing learning experiences for our students despite the pandemic. All over the world, universities reverted to online learning. Seen as the most efficient way to reach as many students as possible, it has its strengths. Yet online learning also poses many challenges, especially in maintaining the psychosocial and emotional balance of our students. This is the topic of our conversation today. How do we build character in social distancing and online learning? This is the challenge for Indonesian education. Sebelum saya memperkenalkan panelis kita pada sore ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting mengenai webinar kita. Setiap panelis diberikan 15 minutes untuk presentasinya. Every panelist will be given 15 minutes for presentation. Setelah panelis selesai, kita akan membuka langsung sesi question and answer. Saya akan membaca 1 sampai 2 pertanyaan dari beberapa peserta yang telah mendaftar. This is quite a different format from what we are used to, but we also have to respect the busy schedules of our panelists. Setelah short question and answer, kita akan beralih ke speaker berikutnya dan seterusnya. Jika ada partisipan yang ingin bertanya, our chat box is open for you to post your questions, and if we have time, we will direct your questions to our panelists. Supaya webinar kita tertib, saya memohon para peserta untuk memute microphones masing-masing. We have 4 panelists today, and we are very lucky to have them all to join our webinar. Our first speaker is Belva Devara, who is co-founder and chief executive officer of Ruangguru, Southeast Asia's largest technology company that focuses on education-based services. In 2017, Belva became the Forbes Asia's 30 under 30 recipient. In 2020, he received the Harvard Kennedy School of Government Alumni Award in Digital Innovation and McKinsey Company's Client First Award in 2012 for his exceptional work with clients. He also worked briefly for the Office of the President of the Republic of Indonesia and Goldman Sachs in Singapore. At McKinsey, he focused on education system transformation and public health strategy. Belva completed his master's in public administration and master's in business administration from Harvard and Stanford University. His business and computer science undergraduate degrees at Nanyang Technological University in Singapore, and he completed all his degrees with merit-based scholarships. Raised in a humble family in Jakarta, Belva has always been taught to study and work hard. Such perseverance showed him the transformative effects of quality education and led him to creating innovations that we all enjoy today. Thank you. Welcome, Mr. Belva. Our second speaker is Mr. Andrew James. Mr. James is director of Populous, an international sports design company. He oversees all their projects in the Asian region. Andrew has been living in Indonesia since 1991, and I think for a time, Mr. Andrew, you live in the Philippines as well, and has been connected with Tanjung Lesung since 1995, when he helped design and build the Club Layar Tanjung Lesung.
You know, Tanjung Lesung is one of the top resorts in Banten. And I think after the pandemic, you should visit it too because it offers a lot of affordable and enjoyable leisure benefits and attractions for families and corporations. I have been there 3 times already and I totally enjoyed it. Panelis ketiga kita adalah Pak Kristanto Santosa, who is currently co-founder, consultant, and komisaris PQM Consultants sejak 1987 sampai sekarang. Pak Kristanto adalah co-founder Business Innovation Center dan chief editor of a magazine called 100 Plus Indonesian Innovation since 2008. Pak Kristanto juga adalah chief editor and board member Global Innovation and Management Institute 2012. Pak Kristanto terlibat dalam banyak kegiatan di Amerika dan Indonesia dalam memperkuat entrepreneurship development and mentoring among young aspiring entrepreneurs. Pak Kristanto graduated from ETB in 1977 and obtained his MSc from Arthur D. Little in Cambridge, Massachusetts. And last but not the least, our fourth panelist is Mayor General TNE General Sumardi. Lahir di Boyolali. Hello General. General Sumardi bertugas di Kopassus dalam 24 tahun dan pernah menjabat sebagai Gubernur Akademi Militer. Beliau juga menjabat sebagai Komandan Kodiklat TNI dan Direktur di Direktorat Pelatihan Komandan Angkatan Darat TNI. Selama bertugas di TNI, Mayor General Sumardi menjabat banyak posisi dan memimpin kegiatan lain yang bertujuan untuk mengembangkan Korpri dan karyawan TNI. Mayor General Sumardi lulus dari Akabri tahun 1984. So I welcome all of our panelists. Good afternoon to everyone. Now, before we begin our presentation, saya ingin mengundang Pak Eze Darmono, our beloved founder of Jababeka and salah satu pendiri utama Presiden University untuk memberikan kata sambutan. Pak Darmono, please. Good afternoon, sir. Good afternoon. Thank you very much, Jessie. And I'd like to also thank our panelists here, my good friend Belfast, and Andrew James, Pak Kristanto, and General Sumardi. I think we are all honored that we got now top speakers who are different in each their own field. And I hope by the end of this session, we solve off the education problem in Indonesia. We have got a big problem now, but there's also a big opportunity how we can transform Indonesian education system, or at least influence the government how we can do better. And I think we cannot have more complete panels today than what we have now. Like Belfast is representing the young generation, how he transformed the education system into online with the Ruang Guru, very successful venture, which I'm very proud because he graduated from our SMA President High School. And then, of course, Andrew James, my good friend, he built his hotel now in Tanjung Lesung. And he can show you all that education can be anywhere in the world and can be in Tanjung Lesung too. And Pak General Sumardi, he is of course a very experienced educator in the military in many positions. So I hope he can also show that character building is most important actually. No matter how clever you are, how knowledgeable you are, but if your character is a problem, it's very difficult for you to get jobs. And Pak Kristanto, my good friend, who is the chief of innovation in Indonesia, he's been organizing a lot of young people on innovation. And again, transformation of education through innovation will be the one which our president has been talking all the time. So thank you very much, all the panelists, Jessie also, and I hope the audience will enjoy immense information today, which hopefully can be of the support to our country. Thank you very much. Ya, selamat
Maraming salamat Pak. I was going to say it in Tagalog, but terima kasih banyak Pak Darmono. Always listening to you is always inspirational to me, Pak. You are my mentor. Yeah, so before we go to our presentation, allow me to take 1 minute. The committee asked me to have a photo session with all the panelists and all the participants. So if you can please open your camera for us, please, just 1 minute before we start our presentation. Can you give me the cue if you, okay. Ready? Ready? Ready, 1, 2, 3. Okay, thank you very much. Thank you very much for those beautiful smiles. Okay, kita lanjut ya dengan sesi pertama. I have the honor of introducing to you Pak Velva, who is the CEO of Ruang Guru. So Pak Velva, the time is yours. All right. Good afternoon, everyone. And thank you so much for the very kind introduction, Bu Maria Jacinta. Ya, yang saya hormati Pak Darmono, ini idola saya, yang dari dulu sudah mensupport saya juga dari SMA sampai sekarang membuat Ruang Guru ini juga sebenarnya dari dulunya jasanya Pak Darmono itu dari SMA saya, ya, di SMA Presiden di Cikarang. Lalu Pak Andrew James, Pak Kristanto Santosa, dan Bapak Jenderal Sumardi. Terima kasih hari ini sudah mengundang saya. It feels very nostalgic. Tadi nonton videonya ya, baris berbaris, terus wah itu memang apa ya, pengalaman yang nggak bisa digantikan lah, dan itu juga sudah membentuk karakter saya sampai hari ini. Gitu. Disiplin, dengan global mindset juga, dan itu semua saya dapatkan di SMA Presiden. So very good to be here again today, although we cannot talk in person, but tapi it's an honor for me. Jadi saya sudah ada siapkan slides untuk membagikan perspektif kami dari Ruang Guru ya tentang pendidikan di Indonesia. Jadi seperti kita tahu sekarang kita sedang di tengah pandemi, jadi it becomes even more important that students use technology so that learning does not stop ya. Dan ini nanti saya akan sharing pengalaman kita di Ruang Guru sekarang sebagai alhamdulillah startup pendidikan terbesar di Asia Tenggara. Ya, oke, next. Ya, jadi bagi yang belum tahu Ruang Guru, kami adalah startup pendidikan terbesar di Asia Tenggara. Ya, sekarang mungkin karyawannya sudah mencapai 4.000 orang, dan 4.000 orang itu tidak hanya di Indonesia, tapi ada di Indonesia, di Singapura, di Vietnam, dan di Thailand. Jadi kami sudah beroperasi di 4 negara. Di Thailand dan Vietnam masing-masing juga ratusan orang di masing-masing negara tersebut. Ya, jadi dan kami juga sebenarnya di Vietnam adalah app pendidikan terbesar juga di Vietnam. Di Thailand kami app pendidikan terbesar juga setelah aplikasinya pemerintah Thailand. Gitu. Jadi di Ruang Guru ini kita sudah mempunyai 18 juta pengguna atau murid ya, dari sekitar 50 juta murid di Indonesia. Gurunya juga sudah ada lebih dari 300.000. Dan sekarang kami juga ada professional courses, itu sampai saat ini penggunanya sudah lebih dari 3 juta orang juga. Ya, jadi kami melihat pendidikan ini lifelong learning. Ya, jadi dari SD, SMP, SMA, kuliah, dan bahkan professional courses untuk adult learners. Nah, di Indonesia sendiri, kalau dibandingkan dengan online dan offline players yang lainnya, ternyata padahal baru diluncurkan 6 tahun yang lalu, tapi saat ini berdasarkan research dari Kantar, ya, online dan offline players kita sudah
menguasai 43% dari market, dan kalau online hampir 90%. Gitu. Jadi secara size kami terbesar dan selalu berusaha untuk berinovasi, apalagi sih yang bisa dilakukan dengan teknologi untuk mentransformasi pendidikan di Indonesia. Nah, next. Ini juga sebuah konteks bahwa Indonesia itu adalah sistem pendidikan nomor 4 terbesar di dunia. Ya, jadi China, India, the US, and Indonesia with 50 million students. Ini 45 million, cuman ya itu tergantung kita nanyanya ke siapa ya, Kemdikbud, beda lagi. Kadang-kadang ke Bappenas, beda lagi, BPS, beda lagi, cuman sekitar 45 to 55 million. 300.000 sekolah dan 2,7 juta guru. Ya. Tapi dengan adanya COVID-19 ini, akhirnya banyak sekali sekolah yang sampai saat ini pun masih tutup. Ini mungkin belum diupdate, tapi sekitar 60% dari semua sekolah itu berada di zona merah dan orange, jadinya masih harus tutup. Dan seluruh pembelajaran harus dilakukan secara online. Nah, ini sangat membahayakan karena apa? Karena Indonesia itu kalau kita lihat PISA ranking, itu selalu salah satu yang paling bawah. Jadi yang terakhir itu bahkan bisa bottom 5 gitu ya, dari seluruh negara yang ikut gitu. Dan itu sebenarnya juga growth-nya nggak begitu bagus gitu. Jadi semakin tahun malah semakin turun gitu, dengan semakin banyaknya juga negara yang berpartisipasi gitu. Dengan ini banyak sekali sudah kami lihat ya dari pengguna kami dan lain-lain bahwa misalnya beberapa orang tua bilang anak saya karena sekolah tutup membacanya jadi telat gitu. Jadi bisa bacanya jadi telat dan lain-lain, literasinya juga semakin buruk dan bisa-bisa semakin tertinggal dibandingkan negara lain kalau kita tidak melakukan hal yang berbeda gitu. Dan ini tentu efeknya juga jangka panjang ya, karena yang namanya pendidikan itu it builds upon your previous knowledge gitu, ada prerequisites. Jadi kalau misalnya fondasinya atau di tahun ini hilang, di tahun depannya dan tahun depannya lagi dan tahun depannya lagi secara long term itu juga bisa ada dampaknya gitu. Jadi ini yang sebenarnya banyak orang belum begitu paham ya, bahwa there's an educational crisis as well happening in this country. Lalu bagaimana pandemi ini jadi bagaimana harusnya kita menyikapi pandemi ini? Nah, itu yang pertama adalah harus adaptable, ya. Jadi next, ini tadi ya, banyak sekali sekarang anak-anak harus akhirnya belajar melalui online. Dan ini nggak hanya di Indonesia, tapi di ASEAN juga. Gitu. Banyak yang baru pertama kali akhirnya pakai digital device, banyak yang baru pertama kali bahkan untuk orang tuanya melihat kurikulumnya sendiri dengan mata kepala sendiri, karena sebelumnya tidak pernah tahu karena di sekolah, tapi sekarang karena orang tua yang harus membimbing juga di rumah, mereka akhirnya tahu, dan pertama kalinya juga harus ikut serta dalam pendidikan dengan digital ini gitu. Next, dan ini dari beberapa pengalaman murid-murid kami juga, dari 18 juta orang tadi ya, itu juga banyak yang ya sinyal tidak ada, internet akses ya, walaupun misalnya sinyalnya ada tapi kuotanya biasanya juga menjadi suatu permasalahan. Contohnya ini adalah melati yang harus naik ke gunung ya, naik ke camping spot itu, yang biasanya di situ adalah untuk orang camping atau berlibur, berpiknik, tapi untuk melati di sana adalah tempat untuk belajar, karena di situ adalah satu-satunya tempat di mana sinyalnya bisa jalan. Tapi banyak sekali anak-anak yang juga sudah sukses
Contohnya Melati saat ini juga sekarang sudah akhirnya kemarin baru saja diterima di perguruan tinggi negeri di Kalimantan Selatan tempat dia berada gitu. Jadi self discipline, self learning, self care, self growth at home penting sekali. Next. Jadi tentunya ini ya hal-hal yang sangat diperlukan dan saat ini berbahayanya adalah sebenarnya Indonesia itu anak-anaknya tidak termotivasi negara lain. Jadi kalau kita lihat Vietnam atau China atau even Thailand, level of motivation is much higher gitu. Karena kami juga beroperasi di sana gitu kan. Jadi ya di sana orang berlomba-lomba untuk pendidikan, sementara di Indonesia tidak ada COVID pun juga motivasinya rendah. Makanya sekarang dengan COVID itu penting sekali untuk cepat-cepat ada avenue baru untuk belajar dan juga fondasinya dikuatkan gitu. Karena balik lagi, saya selalu bilang ke anak-anak murid di ruang guru ya, nggak ada orang sukses kalau masih disuruh-suruh gitu. Jadi emang harus muncul dari motivasi diri sendiri, dan itu memang benar ya, bahwa banyak sekali research dari McKinsey dan lain-lain, paling penting itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri. Ketika tidak ada motivasi, akhirnya nggak nyampe. Apalagi dengan masa pandemi seperti ini, yang tidak harus sekolah, yang memang semuanya berbasiskan motivasi diri sendiri. Itulah kenapa kami di Ruang Guru juga selalu menekankan, jadi fondasi mental, mindset-nya untuk bisa mandiri, dan mempunyai motivasi dalam diri sendiri untuk maju, itu adalah biasanya kami fondasinya dikuatkan dulu di depan untuk murid-murid kami. Jadi video-video kami biasanya nggak cuma pelajaran aja, tapi juga ada tentang pengembangan dirinya gitu di depan, karena itu penting dan menjadi fondasi dia untuk belajar selanjutnya. Next. Nah, jadi dari Ruang Guru juga kami berinisiatif untuk melakukan apa yang kami bisa, ya, untuk membantu pendidikan di Indonesia. Next. Nah, yang pertama adalah sekolah online Ruang Guru yang kami adakan gratis tanpa biaya sama sekali. Jadi ketika lockdown, pertama PSBB, Pak Anies Baswedan mengumumkan bahwa seluruh sekolah ditutup waktu itu di bulan Maret. Sorenya Pak Anies umumkan, malamnya langsung kami umumkan juga bahwa mulai Senin waktu itu kami buka 15 channel secara gratis setiap jam 8 pagi sampai jam 12 siang. 15 kanal, karena apa? Karena SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan SMA-nya itu ada IPA dan IPS. Gitu. Jadi totalnya ada, waktu itu ada 15, dan waktu itu sepertinya memecahkan rekor jumlah siswa yang belajar secara online, secara bersamaan di hari Senin pagi tersebut. Jadi waktu itu kami hanya dalam sekitar seminggu ya, itu ada 1 juta orang yang sudah belajar bersama secara gratis. Jadi sekolahnya tutup, tapi mereka bisa sekolah online gratis di Ruang Guru. Nah, lalu general satisfaction-nya juga sangat baik, 9,3 dari 10, dan 9 dari 10 siswa juga merasa bahwa sekolah online ini sudah sangat membantu mereka di sekolah. Nah, lalu next. Nah, ini contoh-contoh testimonialnya ya. Jadi banyak sekali. Ini kenapa? Karena tadi motivasi itu harus dibantu dengan alat-alat seperti ini ya, yang akhirnya fun, yang akhirnya mereka mau mencoba gitu. Di bulan Agustus kemarin kami juga melakukan lagi sekolah online yang kedua, jilid 2, ya, itu juga gratis, dan ini masih berjalan sampai sekarang. Jadi Senin sampai Jumat setiap pagi selalu ada sekolah online gratis yang tidak perlu bayar sama sekali, hanya download aplikasinya lalu langsung bisa belajar dengan guru-guru kami secara live gitu. Next. Lalu yang kedua adalah kami juga melihat bahwa guru-guru itu juga perlu dibekali lebih lanjut, karena selama ini tidak pernah mempunyai pengalaman dalam
mengajar secara online. Ya, jadi kami melaksanakan teacher training program pertama melalui mobile di seluruh Indonesia. Gitu. Dan ini juga gratis. Jadi ini yang banyak orang-orang juga belum tahu ya. Jadi training sessionnya ini semua dilakukan secara online. Ada yang webinar, ada yang melalui video dan kuis dan rangkuman. Dan itu seluruhnya ya. Jadi bukan hanya matematika, fisika, kimia, tapi juga strategi pembelajarannya, cara membuat lesson plan, cara memakai digital technology, cara bikin PowerPoint, dan lain-lain. Dan itu semua kami lakukan secara gratis di seluruh Indonesia. Next. Ini kita lakukan kemarin ada di sebelah kanan itu ya, jumlah kotanya dan kabupaten ada banyak sekali. Di Sorong, Sangihe, Padang Panjang, sampai Samarinda. Dan ini memang kebanyakan adalah dari tier 2 dan tier 3 ya kotanya. Dan ternyata kami juga selalu ada impact measurement, impact evaluation, dan berusaha mengkuantifikasi apakah akhirnya efektif. Dan ternyata setelah selesai 66% dari seluruh guru itu sudah mencapai UKG gitu. Next. Nah ini ada noise, ini sorry di sebelah rumah saya tiba-tiba nggak tahu ada ngapain, kayaknya lagi ada renovasi. Oke. Next. Distance learning, setelah itu juga kami lakukan banyak riset juga yang kami lihat dengan guru-guru dan sekolah. Next. Di sini kita lihat bahwa memang banyak sekali merasa bahwa tadi ya internet akses belum ada dan lain-lain. Itulah kenapa sekarang kami juga membundle seluruh video yang kami punya akhirnya dimasukkan ke dalam USB ya atau thumb drive, dan nanti thumb drive-nya ini bisa langsung dicolokkan ke HP gitu. Jadi nggak perlu akses internet. Jadi bahkan ketika sinyalnya tidak ada, asalkan mempunyai thumb drive tersebut atau USB yang bisa langsung dicolokkan ke HP, itu bisa langsung belajar dan nge-load-nya dari situ dan bukan dari internet. Jadi itu yang kami lakukan untuk circumventing the problem of internet connection. Next. Nah ini yang kami lakukan tadi ya. Jadi juga kami berpartner dengan seluruh telco supaya tidak pakai kuota, dan ini kemarin sudah 5 telco akhirnya mau. Lalu juga bandwidth reduction juga kami lakukan sehingga video-video yang kami siarkan itu lebih mudah untuk dan lebih mudah di loadingnya lebih gampang karena lebih kecil ya, bahkan dibandingkan dengan YouTube gitu. Next. Lalu apalagi yang kami lakukan, tadi sudah ada intervensi ke muridnya yaitu sekolah online gratis, intervensi ke gurunya yaitu dengan pelatihan guru di banyak sekali kota kabupaten secara gratis. Lalu video-video kami juga udah dimasukin thumb drive untuk supaya tidak pakai internet connection. Yang terakhir adalah kami sudah juga merilis learning management system, jadi pembelajaran online yang lebih mudah, jadi seperti Zoom tapi khusus untuk pembelajaran. Itu juga kami luncurkan secara gratis untuk seluruh sekolah di Indonesia dengan nama Ruang Kelas. Ya, next. Sekarang sudah digunakan oleh 10.000 sekolah gratis, ya di seluruh 34 provinsi juga sudah pakai, dan sudah dipakai juga oleh 100.000 murid. Ya, jadi ini pembelajaran di sekolahnya. Karena kalau yang tadi lebih ke supplemental, tapi kalau ini jadi gurunya mau pakai apa kalau untuk ngajar, akhirnya bisa pakai Ruang Kelas, di mana di sana dia bisa masukin muridnya, dia bisa kasih PR juga, dan lain-lain. Jadi semuanya bisa terstruktur pembelajarannya. It's a learning management system atau LMS sebutan teknisnya. Next. Dan kami juga untuk professional courses kemarin menyediakan kursus gratis juga untuk orang-orang yang ingin upgrade skill mereka masing-masing. Next. Dan akhirnya juga sudah sekarang lebih dari 300.000 review yang kita dapatkan, supaya juga
orang-orang misalnya yang terkena PHK atau yang lain-lain juga bisa mendapatkan pelatihan yang mereka inginkan. Itu secara gratis juga ini kami lakukan di awal bulan Maret. Gitu. Next. Nah, ini jadi conclusion aja bahwa memang banyak sekali yang harus dilakukan, ya tentunya dari seluruh stakeholder ya, dan akhir-akhir ini yang paling penting justru stakeholdernya adalah family, within the family. Jadi parents, habis itu muridnya juga untuk menimbulkan motivasi, itu penting sekali, ya mempunyai passion, agility with resilience, dan So juga how do I move now from dan setelah itu jadinya kami juga sudah melakukan apa yang kami bisa melalui sekolah online dan pelatihan guru dan tadi thumb drive, dan kami lakukan juga LMS gratis di seluruh sekolah di Indonesia, dan semoga dengan apa yang kami lakukan ini pendidikan di Indonesia walaupun selama pandemi we are not solving everything, tapi hopefully this is a little step towards a better education for all. Schools are closed, but learning must not stop. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Belva presentasinya. Actually, I would like to say thank you to Ruang Guru as well, because my son is actually an alumni of Ruang Guru. Yeah, he passed the test in ETS for biomechanical engineering, and he was really happy about it. So during the during the lockdown, he said it's too difficult to study online, mommy, but Ruang Guru is very strict. So I really thank your teachers for us staying close to the time and monitoring the students really well. So thank you for the success of my sons for Ruang Guru. Now I would like to ask a few questions that some of these questions were already sent by some of the participants, and I'm going to ask 3 questions. These are all in Bahasa Indonesia, and you can just choose which question you would like to answer. The first question was, bagaimana cara guru-guru untuk membuat belajar online tidak bosan? That's the first question. The second question is, seperti yang kita tahu, koneksi internet di Indonesia belum merata. Bagaimana cara pelajar di daerah menjalaninya dengan efektif? And number 3, bagaimana sistem pengajaran online bagi guru-guru di Indonesia? Apa yang harus diperbarui oleh guru menghadapi keadaan seperti ini? So please feel free to answer any or all of the questions, Pak Bel. Alright, thank you Bu Maria. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara guru-guru untuk membuat belajar online tidak bosan. Nah ini tadi ya yang sudah kami sampaikan juga, bahwa sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan secara kreatif gitu. Jadi nggak cuman hanya pelajaran aja disampaikan, bahkan di sekolah online gratis yang kami setiap pagi itu ada ya, itu kadang-kadang kami melakukan upacara online, dan itu benar-benar anak-anaknya ikutan berdiri, ikutan, wah baru pertama kali nih upacara online dan lain-lain. Lalu juga bahkan senam kesehatan jasmani bareng-bareng di pagi hari itu gitu, di mana kami ada instrukturnya juga dengan musik gitu. Dan tentunya ya cara pengajarannya sih ya. Jadi tadi membuat supaya lebih variatif, karena kan kalau online gini pasti anak-anak juga melihatnya dari rumah, dan itu yang membuat jadi monoton ya, karena setiap hari itu aja. Jadi penting untuk ditambahkan aktivitas-aktivitas baru seperti ini. Dan yang kedua tadi cara pengajarannya. Nah, cara pengajarannya ini juga banyak sekali yang mesti dipikirkan. Satu adalah kami kalau membuat konten pelajaran itu bukan hanya guru di depan papan tulis lalu kami rekam, ya, tapi sebelum mulai itu bahkan ada storyboarding, ada script writing, ya, dan juga ada post productionnya juga, jadi ada animasinya gitu, yang membuat bukan hanya kelihatannya kayak di kelas, tapi it's like a movie, ya. We always call our teachers itu sebenarnya performers juga. So it's not teaching mathematics, it's performing mathematics, it's maths performance.
Jadi gimana cara dia dari awal sampai akhir ya bisa engage the audience gitu. Itu semua kita lihat ya dari intonasi, dari apa namanya body language, terus dari jokes, ya, terus harus ada interactivity juga gitu. Jadi kami biasanya melihat bahwa setiap 3 menit harus ada interaksi. Kalau enggak, these kids are lost. Ya, interaksi itu bisa simple kok. Jadi misalnya masukin sesuatu di chat, atau kita bisa polling gitu, atau bisa ada quiz sedikit dan lain-lain gitu. Jadi itu dari awal sampai akhir memang harus dipikirkan memang. Dan ini suatu hal yang memang ya guru-guru saat ini ya belum mempunyai kompetensi untuk itu, karena selama ini kan memang di dalam kelas saja. Itulah kenapa ya kami tadi bikin training ya yang di seluruh Indonesia tadi itu juga sebenarnya untuk itu. Karena kami sebagai yang terbesar, kami punya banyak sekali knowledge tentang what works and what doesn't in creating educational content that's engaging. Ya, jadi itu yang kami berusaha untuk sampaikan juga ke seluruh guru-guru yang ikut dalam program kami secara gratis. Nah, program ini juga didukung oleh banyak sekali partner ya, jadi kami juga nggak sendirian, dari pemerintah daerah juga, dari beberapa foundation juga, gitu. Jadi memastikan bahwa guru-gurunya ini yang dipilih memang yang bisa menjadi local champions, ya. Jadi nggak cuman akhirnya di sekolahnya masing-masing, tapi juga bisa menjadi apa ya, seperti mercusuar lah di daerahnya masing-masing, dan akhirnya bisa menyebarkan praktik-praktik baik ini ke guru-guru di sekolah itu dan bahkan guru-guru di sekolah lainnya di daerah tersebut. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi adalah tentang apa ya? Oh ya, koneksi internet belum merata. Nah ini jadi yang tadi kami sampaikan. Jadi yang pertama adalah kami bekerjasama dengan hampir seluruh telco yang terbesar di Indonesia, Telkomsel, XL, Axiata, Indosat, dan lain-lain, karena mereka juga tahu bahwa kami yang terbesar, ya, dan mereka juga business-wise, I think it makes sense for them also, because they've been trying to reach out to the younger audience, ya, karena biasanya ketika mereka dapatkan younger audience ini, mereka jadi lifelong customers. Jadi, karena mereka juga tahu bahwa online education becomes big, dan juga ini sebuah sumbangsih dari mereka juga, akhirnya waktu itu kan kami bebas kuota. Jadi sekolah online yang kami lakukan setiap pagi itu bebas kuota di hampir seluruh telco. Seluruh telco kami reach out satu persatu dan hampir tidak ada yang menolak gitu. Jadi itu yang kami lakukan dan itu atas inisiatif kami. Yang kedua adalah juga ya ini tadi ya, ini juga ya partnership dengan banyak hal yang banyak companies lain. Jadi dikasih hadiah tadi, makanya jadi sekolah online itu juga harus festif ya. Jadi harus ada hadiahnya, harus ada leaderboard-nya, tadi ada acara online dan lain-lain, itu supaya menjadi menarik. Lalu kita juga berkoordinasi dengan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten seluruh Indonesia dan Asosiasi Pemerintahan Kota seluruh Indonesia. Selain ini, tadi juga kita ada thumb drive, namanya Ruang Guru on the Go. Ya, jadi seluruh video, all the learning materials that we have are all in the thumb drives, yang bisa tinggal dicolok aja ke HP-nya masing-masing dan akhirnya bisa belajar tanpa internet. Gitu. Jadi udahlah nggak perlu kuota lagi, dan kalau sinyalnya buruk pun, apalagi ini kan video ya, video itu will require stable internet connection, itu yang bisa membuat jadi lebih mudah, walaupun kalau yang live seperti ini tetap lebih susah, tapi at least yang pre-recorded content mereka bisa consume easily and seamlessly. Lalu yang ketiga adalah tadi tentang bagaimana sistem pengajaran online bagi guru, Pak? Di Indonesia apa yang harus diperbarui? So I think you were talking about the teacher training. Right. Okay. Many types of. Yeah. We do all the teacher training that I've mentioned before, but I think the general problem is that I think schools generally, headmasters and teachers, are not that tech savvy. Yeah. So asking them to even open their email can sometimes be problematic, because one, they can't remember their password,
right? And once that happens, they do not know how to retrieve a new password, right? The forget password feature, they don't know how to do that, right? So it's really that basic. Yeah. So I think Indonesia is completely unprepared for all of this, to be really honest, right? In terms of just how technology is not widespread yet, and just the competence is not there yet, right? And so that's why we've been pushing for this training program that we do with our partners, with the local governments, so that we can accelerate that proses. Karena memang ya itu dari awal ya agak susah ya, dan memang harus dipaksa akhirnya untuk mencoba gitu. Jadi sekarang ini yang terjadi adalah banyak sekali guru-guru yang akhirnya metodenya adalah masuk WhatsApp grup aja tuh seluruh siswa setiap pagi dikasih tugas. Tapi diajarin enggak juga gitu. Jadi yang terjadi adalah anak-anaknya ya bingung gitu. Jadi itu yang terus kami coba bantu ya dengan tadi seluruh tools kami jadikan gratis. Terus kami buat juga pelatihan online gratisnya. It's a baby step ya, karena tadi hanya ya jumlah kota dan kabupatennya banyak, tapi kalau dibandingkan dengan jumlah guru di Indonesia yang tadi sebenarnya bukan 2,7 ya, tadi sebenarnya ada 4 juta guru, it's a long way to go. Jadi I think this is a homework that this is not only the government's work, but it's everybody's homework juga gitu, untuk semuanya, mau itu companies like us or non-profit organizations atau yayasan atau siapapun ya, civil society, untuk juga ya bantu bareng-bareng, karena kalau enggak ya enggak selesai gitu. Because we are a big country, the 4th biggest education system globally. So we need every single help we can get. Gitu. Okay. Thank you, Pak Belva. Ini ada pertanyaan dari salah satu peserta kita. I think this the one who is asking question wants to go into the consulting industry, and he or she has already the aspiration to be a consultant. He say, how can you prepare ourselves from now on in order for us to break into McKinsey? So yes. Tujuannya McKinsey aja gitu. So yes, please Pak. Yeah, this is quite specific ya. Jadi yes, so I did work at McKinsey back in the days, dan ya memang segala sesuatu tuh harus dipersiapkan dari jauh hari sih, intinya gitu aja. Jadi nggak ada tiba-tiba orang interview pertama langsung jago tuh, nggak ada gitu. Jadi ya memang semuanya harus dipersiapkan dari jauh hari. Jadi saya juga ketika mempersiapkan itu, termasuk ketika saya mempersiapkan masuk S1 di Singapura, waktu itu nyari beasiswa, karena kalau nggak beasiswa saya bayarnya dari mana nggak mungkin ya. Terus S2 juga, itu juga nyari beasiswa, karena kalau bayar sendiri dari mana juga tidak mungkin. Dan akhirnya bisa masuk McKinsey dan lain-lain, itu ya semuanya harus dipersiapkan dari jauh hari. Dipersiapkannya seperti apa? Ya banyak sih sebenarnya kalau sekarang resources-nya that you can get online, right? Because they're very specific interviews, the case interviews, right? That really test your structured problem solving atau your thinking process, ya. Jadi itu juga perlu dilatih. Cari teman-teman yang juga mungkin mempunyai mimpi yang sama, yang punya misi yang sama. Terus belajarnya juga bisa bareng-bareng, because we can remind each other that way. Dan ya pantang menyerah aja sih gitu, karena pertama kali juga saya nggak bagus-bagus amat gitu, tapi ya akhirnya setelah latihan dengan banyak sekali teman-teman, akhirnya we grow that way, and we only fail when we stop trying, right? So I think your message of never give up, always continue to learn is really a very important key to this
to this growth, Pak. Saya ada message yang saya mau sampaikan, Pak. Di Presiden University ini kan kita ada Special Needs Center, Pak. President's Special Needs Center. It is a special school for special needs. Do you think Ruang Guru can help teachers who are teaching special needs children? Karena ini sekali, this is one of the problems we have with PSNC. Even the parents have difficulty teaching their special needs students. Yes. Ada program nggak, Pak, di Ruang Guru untuk membantu? Yeah, definitely. Sekarang kami juga sudah sedang bekerja sama dengan beberapa yayasan untuk itu. Dan sebenarnya brand ambassador kami salah satunya itu namanya Putri Aryani. So she cannot see, ya. She hanya bisa mendengar. Ya. Dan itu selama pandemi dia belajar dari Ruang Guru. Karena apa? Karena dia bisa. Jadi saya juga kaget sekali waktu itu ya. Kaget sekali ketika saya juga gimana caranya bisa belajar dari Ruang Guru kalau nggak nonton videonya gitu dan nggak bisa melihat aplikasinya kan maksudnya nggak bisa dilihat. Tapi ternyata dia bisa itu dengan cara namanya ada Google apa ya, Google Playback or something. Jadi dia itu biasa mendengarkan aja. Jadi seluruh tombol-tombol di Ruang Guru itu dia bisa dengarkan di HP-nya itu ya. Jadi misalnya matematika, fisika, kimia. Oke, kimia dia klik. Terus persamaan koligatif, apa segala macam. Terus dia klik lagi, terus masuk. Terus bisa belajar dari situ. Terus pas kuisnya itu juga bisa secara otomatis dibacakan oleh sistem ya. Jadi misalnya kuisnya apa, A-nya, B-nya apa, C-nya apa, D-nya apa, dia belajar dari situ. Gitu. Jadi dan itu bisa diulang-ulang. Gitu. It's much easier, she said, daripada belajar dari buku. Karena dari buku, orang harus ada yang bacain. Sementara kalau ini ada di HP, ya kan, itu digital, ternyata banyak sekali tools seperti ini yang bisa melafalkan itu. Gitu. Dan itu ternyata sangat bagus buat dia. Gitu. Jadi, ternyata banyak sekali seperti ini ya. Terus misalnya untuk yang tidak bisa dengar, kita juga ada closed captioning ya. Jadi ada apa namanya, ada subtitles, right? Which will be very difficult in a real life situation. In a real life situation, how do you put subtitles? Ya, nggak mungkin gitu. Dan banyak sekali ada cerita juga yang dia lumpuh ya karena kanker otak waktu itu. Dia cari kemana-mana karena dia tetap mau lulus SMA waktu itu. Dia cari kejar paket C itu nggak ada di mana-mana. Akhirnya gimana? Akhirnya dia belajarnya di Ruang Guru. Karena apa? Dia nggak bisa ke sekolah. Dia nggak bisa ke sekolah, dia belajar di rumahnya adalah pakai Ruang Guru. Dan akhirnya dia bisa hanya ikut tesnya saja di kejar paket C dan dia lulus. Karena apa? Dia nggak bisa ke senternya gitu. Jadi there's so different multiple use cases yang kita juga nggak sadar sebelumnya karena we weren't designing for this. Ya, tapi ternyata ketika memang pakai teknologi dan ada 18 juta siswa yang pakai, itu the creativity and the grit and the persistence of our students is amazing. Yeah. Dan itu yang keeps us going juga gitu karena ternyata kita juga terenyuh ya, maksudnya all the teacher teams, everyone, ternyata yang kita lakukan itu impact-nya juga sudah besar sekali gitu. Karena setiap hari bayangkan ada 18 juta siswa yang belajar lewat Ruang Guru ini gitu. So we sometimes imagine how many learning hours are facilitated by us even every single day. And so just thinking of that, it's what keeps us going. Yeah, as long as Ruang Guru has the passion to help the students of this country, but that passion is not going to go away. Well, thank you. There are so many other questions, Pak Belva, but I think we don't have the time. So what we're going to do is we're going to ask for maybe Pak Belva's email so that
maybe there are only a few questions. It's not a lot. Maybe we can send the questions to you, and maybe if you have the time, if you can answer some of the students' questions. Okay. Well, it's been an honor to meet you. Personally, I am happy to meet you because of my own experience with Ruang Guru and my son. So thank you, Pa. And I hope that eventually Ruang Guru can also help our President's Special Needs Center because our PSNC also needs a lot of help. Okay, Yeah. Thank you very much, Pa, for coming. And I'm sure everyone was happy with your presentation. Nanti Pa, kita boleh nggak dapat PowerPoint presentation niya Pak Velva? Kadang-kadang ada yang minta gitu. If you allow it. Yeah, we can share Yes. nanti mungkin The bisa. team can do that. Okay, thank you. And we'll go to our second speaker. Thank you very much. Pak Yeah. Darmono, Pak Andrew, Pak Jenderal, dan Pak Kristen. Terima kasih. Yeah. Pak Darmono minta izin karena ada urusan yang lain, so he has to go. Yeah. Terima kasih. Yeah, thank you, Pak. Yeah, thank you. you. Our second speaker, thank you, Pak. Our second speaker is Mr. Andrew James. Mr. James, the time is yours, Pak. Thank you. Okay. Can you transfer to me then? I need to share screen. Yes, share screen, please. Is that sharing? Can you see my screen now? Loading. Yes, Pak. Okay. All right. Okay. Well, hello and terima kasih kepada Anda kalian semua yang menonton hari ini, and thank you to Pak Darmono untuk this opportunity to talk. Hari ini saya mau kasih presentasi tentang Tanjung Lesung, tentang proyek saya di sana. Tapi pada akhirnya ini cerita tentang COVID dan efeknya COVID, tentang harapan melakukan sesuatu yang positif dan menjaga sikap positif terhadap kehidupan kita sambil PSBB, COVID, lockdown, etc. Ada musik ya? Halo. Halo. Ya, apa kabar Mama Catherine? Kok suaranya itu ya? Aku lagi ikut webinar. Lagi sakit? Enggak, lagi ikut webinar, Mom. Saya balas WhatsApp-nya ya. WhatsApp-nya sebentar ya. So continue, ya. Dr. Maria, oke. Saya masih belajar tentang Indonesia, bangsa dan budaya, dan bahasa Indonesia juga. Ini kali yang pertama saya kasih presentasi dalam bahasa Indonesia. Tolong maafkan saya ya, kalau membuat kesalahan. Kali yang pertama, saya ke Tanjung Lesung itu tahun 1995. Saya berangkat dari Jakarta. Dan saya langsung jatuh cinta dengan daerah ini. Tidak ada macet, air, lautnya bersih sekali, ombaknya. Dan alasannya saya ke sana itu untuk inspeksi lapangan untuk bikin klub layar, Tanjung Lesung Klub Layar. Itu 25 tahun yang lalu. Terus 40 tahun yang lalu, saya mulai bikin hotel dengan fokus untuk backpackers, fokus wisata petualangan. Harapan saya pelancong muda dari seluruh dunia yang berani melihat keindahan tempat ini, Tanjung Lesung dan daerah West Java. Dan juga harapan saya mereka minum bir dalam kolam renang ini. Ini adalah rencana awal dari apa yang saya mau bangun. Di samping kanan gambar ini itu hotel, ada 3 gedung hotel yang mengelilingi kolamnya. Dan di samping kiri itu yang daerah Joglo, tempat umum, mungkin lebih komersial. Sejak itu ada banyak hal yang sudah berubah selama proses konstruksi,
Karena setiap hari saya di lapangan dan ganti ini, ganti itu, itu pengalaman enak juga. Tujuan saya yang asli membangun hotel dan memaksimalkan ROI, return on investment, keuntungan, etc. Meski sebagai arsitek dengan cinta jangka panjang untuk Indonesia, saya ingin menciptakan sesuatu yang menarik, unik, dan mencerminkan arsitektur tradisional Indonesia. Contohnya atap yang bernada tinggi, yang memungkinkan udara panas naik, dan atap yang di samping, di sisi, yang dangkal dan lebar, yang mencegah hujan dan matahari. Ini semuanya, ini features dari semua suku bangsa, arsitektur semua suku bangsa di Indonesia. Di mana-mana begitu, itu tradisional, karena itu following the situation of the climate. Kemudian COVID datang dan kehidupan internasional saya berhenti. Istri saya dan saya datang ke Indonesia, tinggal di Tanjung Lesung bulan Maret, itu 7 bulan yang lalu. Ini pertama kalinya dalam 20 tahun saya berhenti bergerak setiap minggu. Berhenti untuk COVID, itu COVID memberi kami waktu untuk menikmati pengalaman. Slow down and enjoy life. Bencana kecil menjadi menyenangkan begini ya. The sopir truk begitu, orang pemuda semua dan agak gila. Saya kaget. No wonder so many accidents ya. Mereka masuk lubang di sini, tapi everyone tertawa, semuanya orang tertawa terus. And then itu like interesting exercise, membantu truk keluar dari lubang. So it gave us time to enjoy. Dan saya menyaksikan semangat komunitas para pekerja ke tukangnya. Kesenangan bekerja sebagai team. Ini teamsmanship. Itu pasang cor untuk bikin panggung untuk joglo lagi nanti. Unik sekali. Terus kami terima tantangan dari Pak Ruli dari BWJ ya untuk konstruksi dermaga. Karena ada perlombaan berlayar OTW dari Thailand ke sini dan mampir Tanjung Lesung, tapi baru ada tsunami dan dermaga yang sudah ada dihancur. So kami mulai bikin dermaga as well. Dan kemudian memutuskan untuk menambahkan joglo lagi di ujung itu. Dermaga itu 150 meter panjang. Saya tidak pernah menyangka akan sesulit ini untuk membangunnya. Tapi tim kami menerima tantangan itu dengan humor yang bagus. Dan saya menonton mereka setiap hari bagaimana tidak bisa jatuh cinta sama rakyat di sini. Ini proses menenggelamkan tumpukan kayu. Itu masuk lumpur dasar laut, lumpur 5 meter masuk itu. Tanpa mesin. 15 orang, kira-kira 60 kilo satu orang, itu seperti 1 ton. Terus begitu. Sementara itu, seluruh dunia ada cerita-cerita yang negatif, yang penuh sama ketakutan. Dan istri yang baju kuningnya, istri dan saya decide to do something positive. Migi, my wife, dia fashion designer dan karyawan dia sudah pulang dari Jakarta ke pulang kampung, tapi mereka perlu uang karena tidak ada pekerjaan di kampung. Dia kasih tugas bikin masker, beberapa ribu masker
Dan masker baru tiba di Tanjung Lesung. 3.000 masker. Buat apa sama itu? So, Migi panggil media, dan kami ke kampung atau desa yang asli, yang di tengah hutan di Tanjung Lesung. Ada kira-kira 50 sampai 100 orang di situ. Dan media ikut, terus cerita ini keluar dari 50 majalah lebih. Dan saya baru sadar seperti seluruh Indonesia akan kebutuhan untuk cerita yang positif sambil COVID. Terus kami memutuskan untuk berbuat lagi daripada membangun hotel dan cari uang saja. Kami sudah sadar daerah Banten ini terdiri dari orang pendatang, dan tentang budaya dan pendidikan itu area yang paling sedikit di Indonesia. Joglos jadi inspirasi untuk kita. Kami sudah menyelamatkan beberapa joglo dari lapangan pembongkaran di Jepara beberapa tahun yang lalu. Mereka tidak lagi dibutuhkan di situ. Dan dalam beberapa hal ini melambangkan budaya yang memudar. Something beautiful being lost with the demolition of these types of buildings. So much creativity and care. Kreativitas dan kepedulian dan ilmu dan keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi sedang memudar. Sementara itu, di desa-desa sekitarnya Tanjung Lesung ada banyak sekali anak-anak yang tidak mendapat kesempatan untuk belajar keindahan budaya ini. Saya sudah membangun joglonya, tapi belum menggunakannya. Sekarang saya menjadi pajangan budaya Jawa. Ada meaning for this. Meaning baru datang. Makanan, minuman, musik, seni, batik, pottery, semuanya akan jadi Javanese. Dan dengan niat yang lebih tinggi untuk mengisi beberapa kekosongan budaya yang kami bisa rasa di sini di Banten Selatan. Misi visi Migi, bahwa dia mau bikin sekolah yang gratis untuk anak yang lokal untuk belajar tentang creative arts. Dibilang belajar sambil menikmati, buka pikiran mereka, menciptakan peluang melalui belajar dan art. Setelah ketakutan dan kebingungan of lockdown, of the new normal, harapan kita, kami mau membantu menyatukan orang in a positive way to rebuild hope, memperbarui harapan. Excuse me, Mr. James, 5 more minutes, sir. Thank you. Almost finished. Yeah. My inspiration, tapi her words. After the darkness comes light. Setelah kegelapan datanglah terang. The children are our future. Anak-anak ada masa yang kita depan. So, to conclude, in our search for ways to live with COVID, COVID kasih kita waktu untuk menyesuaikan nilai-nilai kami. Dari cari uang untuk membantu menumbuhkan budaya yang sangat menghormati dan artistik, budaya Jawa, tapi memudar. Dan bawa ke tempat baru yang needs it. Terhubung dengan masyarakat sekitar dan menciptakan peluang serta. So to give inspiration for the children to learn through creativity. So it's the connection from what we are doing before
and the cause of COVID. And that's all today. Thanks. Thanks, Maria. Okay, thank you, Pak James, for the wonderful presentation. Actually, that's the first time I've seen Joglo in Tanjung Lesung. Maybe one of these days we should visit that after the pandemic is over. There is a question from our participants. In the social distancing time, we're traveling overseas and domestic are restricted even. How do we deal with boredom? How do we deal with boredom in the social distancing time? I think in English, how do we deal with boredom? Firstly, think ahead. Think about all the amazing things we can do. Think of it as an opportunity to do something different and to review our lives and improve our lives. Biasanya tidak ada waktu untuk thinking. Yes. COVID gives us time for thinking, to review. Yes, true. Dan jadi lebih creative during this time as well. Yeah, and as you said, to connect with the community, yeah, as a source of inspiration. The second question is, how do we manage our time where we as our professionals are working from home and teaching our kids at the same time doing online learning? So it's about time management despite the COVID, yeah. Yang pertama, saya kerja sebagai arsitek internasional. Sejak COVID, kami kira-kira 50% lebih efisien. Semua karyawan working from home lebih efisien daripada going to the office. Yes, 1 jam di macet each way. Tapi juga orang biasanya orang profesional pakai their waktu yang in a more efficient way when working from home. Juga kalau saya ada meeting di negara China, and the meeting hanya 2 jam, itu biasanya itu pakai 3 hari waktu saya dan $1,000 to fly to China for a meeting dan kembali. Sekarang itu hanya 2 jam dari home. So for our business, untuk bisnis kita, COVID's been really good. Baik sekali untuk efficiency. Amazing. We're all kaget. Tentang anaknya yang staying at home, saya kira ini opportunity for Bapak Ibu to spend more time with their children. To spend more time. And education kasih kita knowledge. Tapi our nilaian is from our parents. So ini opportunity for parents to kasih nilaian kepada children. And children masih kreatif ya, until before they're trained, their natural inspiration is there. So itu challenge, tantangan untuk parents to understand the creativity of the child. Yeah, I totally believe that, having a child myself, yes. Okay, I think there are no more questions, Pak James. So we're going to move to our third speaker. We would like to thank you for your time, yeah, and for sharing all the beautiful things that are happening in Tanjung Lesung. We should visit it. We should visit once the pandemic is over. One day, yeah. Oh no, sekarang sambil pandemic bisa di sini. Yeah, the Joglo is a really good idea, and I praise you for your bahasa Indonesia lebih baik daripada saya. Thank you, Pak James. First time. That's good. Okay, terima kasih Pak Andrew for your time. Now, kita mau masuk ke sesi ketiga, yaitu kita mau mengundang Pak Kristanto Santosa, who's going to give us a really good presentation. Pak Kristanto, are you ready? Yap, selamat siang Ibu Yasinta, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan. Saya sekarang mau share screen. Apakah sudah kelihatan? Sudah bisa, Pak. Ya. Wait a minute, ya.
Ya, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, terima kasih. Saya beruntung sekali diundang untuk masuk di dalam sebagai narasumber, tapi terutama dari Pak Belva, saya melihat, saya kira yang saya mau sampaikan sebetulnya sudah tercakup semua di sana, gitu ya. Dan tadi dari Pak Andrew James, saya sekarang pikir harus memenuhi undangan Pak Darmono untuk ke Tanjung Lesung, gitu ya. Dua hal yang saya kira saya akan lakukan dengan segera, apakah nunggu COVID atau tidak selesai anyway. Jadi sesuai dengan permintaan panitia, saya ingin share mengenai apa yang diminta, meskipun saya harus mengatakan saya bukan orang akademisi. Jadi saya adalah sebetulnya interest saya lebih di daerah bidang inovasi, tapi sedikit banyak kami juga terdampak oleh COVID di perusahaan kami, yaitu sebagai consultants, di mana dalam waktu yang sangat cepat kita harus berubah dari offline menjadi online. Jadi sedikit banyak yang saya ingin sampaikan adalah hal itu, tapi tetap tidak di dalam koridor yang diminta, yaitu mengenai character building. Ya, barangkali itu yang saya ingin sampaikan secara ringkas. Baiklah. Jadi kita semua tahu bahwa social distancing dan online things sebetulnya itu adalah hanya sesuatu yang awamnya gitu. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi dengan pandemik ini sebetulnya jauh lebih serius daripada sekedar mengatakan oke, jaga jarak, oke, paket internet dan seterusnya. Salah satu yang pertama adalah bahwa kita harus melihat suatu dramatic decline di dalam cara kita berinteraksi antar orang, di dalam organisasi, antar teman. Kalau di Presiden University tentunya bagaimana faculty dan student interact itu sangat terganggu, karena sampai saat ini bahkan banyakkan sekolah tidak boleh masuk, gitu kan. Nah, yang kedua adalah kalau ini lebih kayak saya katakan theoretical definition mengenai interfaces antar orang. Karena kemudian kita takut saling tertular, kemudian tidak boleh dekat-dekat dan seterusnya, kita sekarang tidak lagi membayangkan bagaimana kita sebagai tim ngumpul di satu ruangan, kemudian guyon, cicat-cicat sambil bekerja, atau kemudian bagaimana guru dan dosen bertemu di kelas yang isinya 40 mahasiswa atau siswa, semuanya dibilang berbahaya gitu ya. Artinya hubungan antar orang menjadi sangat terganggu, dan alternatifnya adalah komunikasi lewat media yang lain, yang tidak fisikal, yang bukan offline. Dan yang saya duga kita semua mengalami juga adalah gara-gara kita takut saling tertular, setiap orang karena peraturan ataupun karena pengalaman mengatakan jangan dekat-dekat, jangan-jangan dia OTG, orang tanpa gejala, ya, dan seterusnya, sehingga pada prinsipnya secara kultural yang kita biasanya cipika-cipiki, ya, salam-salaman, kita sudah lama sekali nggak salaman, apalagi peluk-pelukan begitu. Jadi ini adalah sesuatu, Bapak Ibu sekalian, yang kalau kita bicara mengenai karakter building, saya bertanya-tanya, which character? Is that the character yang kita sukai dan kita banggakan, atau yang kita lakukan di masa lalu, atau some other character is needed? Itu yang barangkali kita perlu pikirkan, ya. How to build characters dalam konteks pandemik atau setelah pasca pandemik, yang saya duga dengan pengalaman kita di pandemik ini, you like it or not, akan terjadi perubahan yang sangat fundamental. Hubungan antar manusia akan berubah. Sehingga akibatnya karakter yang diperlukan juga barangkali akan terpengaruh. Go to a little bit more details. Saya mengumpulkan berbagai sumber mengenai apa yang harus kita lakukan supaya kita selamat dari pandemik ini. Satu adalah hindari sentuhan, touchless, ya. Apakah itu belanja, apakah itu berhubungan, apakah itu berkomunikasi,
Saya jadi teringat pada waktu itu di 20-30 tahun yang lalu saya kenal seorang lady professionals yang tapi di tas dia selalu punya alkohol spray. Jadi tiap kali salaman dia spray tangannya gitu ya. Dia mau menyentuh apa dia spray semua. Kami terus terang agak tersinggung dengan perilaku itu. Oke. Orang ini kok kayaknya menghina kita karena tiap kali salaman dengan saya dia spray tangannya dengan alkohol. Lalu kita bisik-bisik kepada center teman. Itu kesian lagi ya, suaminya kesian pasti dia di spray-spray, bayangin katanya gitu kan kalau bersentuhan dengan suaminya. Nah, tapi touchless is become a norm now, gitu ya. Kita you like it or not, kita sekarang takut bersentuhan. Dan peraturan dan apa segala macam discourage orang untuk saling bersentuhan. Jadi we are looking for ways on how to do things touchless as a reality. Do it yourself. Kita semua tahu ya. Saya kira kalau sekarang apa-apa dulu ada. Even my driver is off for many months already gitu ya. So I have to drive myself. Kenapa? Orang dari luar bisa juga OTG dan seterusnya dan seterusnya. Even go to restaurant, kita akan curiga pada attendance-nya. Semua yang berhubungan dengan kita berbahaya. Jadi kita harus do things ourselves on everything. Kita tahu juga bahwa even in the rituals and going to church, going to the mosque, sekarang online, gitu ya. Jadi berdoa juga sendiri, nggak ada komunitas untuk berdoa bersama congregation ini tidak ada juga, gitu. Nah, kita semua sibuk dengan protection, apakah itu namanya alat pelindung diri, apakah itu masker, ataukah segala macam, sehingga muncul dengan muka-muka yang lucu di lapangan, ada yang pakai akrilik di depan mukanya, ada yang kacamata goggle yang dulu buat tukang las, sekarang kita pakai, dan seterusnya, ya. Maskernya double dengan goggle dan seterusnya, pakai topi, semua orang yang nggak bisa pakai topi tiba-tiba pakai topi gitu. Nah, protection kemudian yang masih menjadi isu adalah kalau dulu protection devices itu jarang dipakai dan disposable, sekarang begitu dia tidak lagi jarang-jarang pakai tapi selalu harus dipakai, big problem dengan disposable protective devices dan cloth. Belum lagi kalau nanti kita bayangkan membuangnya itu jadi polusi raksasa gitu ya. Tapi that's we have to live with that. Go digital tadi Pak Belva, saya harus belajar banyak dari beliau luar biasa mengenai how digital can change our life and help our lives every day. Robotics, kita tahu ya, robotik artinya memindahkan peran kita kalau kita harus touch, dokter memeriksa pasien, kemudian sekarang dokternya tinggal di kamar, kemudian robotnya yang datang, menyediakan makanan dengan robot, sudah mulai dilakukan seperti itu, sekarang toko-toko katanya attendance-nya mau diganti robot. Another problem adalah employment, kalau betul-betul terjadi. Ya, jadi semua ini adalah sesuatu yang harus dilakukan tapi membawa konsekuensi kepada kita semua. Dan yang terakhir adalah at home. Jadi Pak Andrew James tadi kalau Anda mau membuat resort Anda sukses, bagaimana membuat resort Anda menjadi part of the everybody's home gitu ya. Itu barangkali saya lihat prospeknya pasti besar karena orang akan merasa perlu untuk tinggal di rumah, tapi yang dekat laut gitu, yang ada perahunya dan seterusnya. Kembali kepada topik pembicaraan adalah we have to survive our lives dengan semua hal itu supaya kita safe, supaya kita tidak takut. As a businessman, saya mengatakan supaya kita lebih baik dan kompetitif dibandingkan yang lain, supaya kita bisa melayani, sebagai konsultan melayani klien kami, kita bisa online. Yang lain nggak bisa online, so tinggal kita yang ada. So that's a competitive advantage. Sekolah Presiden University, we can provide online. Makanya dari ruang guru juga luar biasa. Kenapa? Tiba-tiba interfacing yang tiba sifatnya offline, tidak bisa, dan jadilah ruang guru menjadi suatu alternatif yang luar biasa kompetitif.
Satu hal lagi yang saya terus terang tidak terlalu nyaman bicara adalah mengenai how to increase trust. Jadi karena de facto kita ini harus menjaga jarak dan tidak percaya terlalu pada orang lain, at the same time, how can we increase trust within that constraint gitu. Nah, barangkali itulah yang akan menjadi components atau the bit of the puzzles untuk membangun karakter masa depan. Apakah itu? Kira-kira begitu yang saya bayangkan diminta oleh panitia mengenai building characters in or beyond the social distancing online learning, khususnya di dalam konteks pengajaran, gitu ya. Saya sebetulnya tidak ingin membebankan ini kepada kita sendiri, tapi barangkali yang lebih berperanan adalah how the university atau the school dalam konteks presiden university merubah dirinya supaya ada menjadi wahana untuk membangun karakter baru. Termasuk di situ ada Pak Guru, Bu Guru, faculties, how do they change themselves supaya karakter building yang diinginkan ke depan itu terjadi. So, apakah karakter building itu, apakah ada hal seperti itu? Banyak sekali, saya terus terang tidak ahli di sini, cuman secara kebetulan sekali dari Pak Belva mengomong 3 hal. Sepertinya saya tidak saling contek-contekan dengan Pak Belva, tapi sepertinya sama persis dengan yang beliau ceritakan 3 hal itu. In a different words, gitu ya. Apakah itu? Yang pertama adalah the need for resilience. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu seringkali disebut jadilah manusia dengan karakter yang tahan banting, yang lentur, yang ulet, yang tidak mau kalah, yang kalau dipukul sekali bangun lagi, dipukul 10 kali bangun ke 11 kalinya. Itu adalah yang barangkali yang saya bayangkan karakter yang kita akan butuhkan bukan hanya saat COVID ini, tapi setelah COVID itu pun tertangani, kita akan dihadapkan kepada dunia yang perlu resiliensi yang luar biasa. Ya, jadi karena semua orang demikian, karena semua orang akan harus berjuang untuk setelah resesi, semua akan bangun mencoba untuk mengembalikan dirinya ke normal. Jadi persaingan dan struggle akan menjadi sangat kuat, sehingga resilient barangkali menjadi at least one out of the few karakter yang kita perlu bangun, baik itu adalah anak didik, mahasiswa, atau even the professionals di era pandemic dan post-pandemic. I like Snoopy anyway. Yang kedua adalah innovative, this is my field, dan I believe bahwa kalau kita lihat di dalam pandemik ini pelajaran yang terbesar adalah kita betapa pentingnya to become innovative. Ya, masih banyak orang-orang di antara kita yang mengatakan belajar dari old time wisdom, well that's good, gitu ya. Pak Andrew James juga mencoba melestarikan budaya in a way, tapi caranya kita survive dan hidup, saya kira harus tetap inovatif. Ya, seperti Pak Andrew memindahkan joglo dari Jepara ke Tanjung Lesung, adalah kawasan bukan Jawa itu Banten gitu ya. But that is possible, dan bagaimana kemudian itu menjadi sesuatu yang mungkin bisa menjadi pengajaran budaya dan seni di daerah yang baru, which is possible dan is go beyond what is normal. Being innovative, new ideas or kreatif itu di daerah-daerah yang menurut saya akan menjadi karakter baru yang kita perlukan untuk ke depan. Yang ketiga adalah trustworthy. Ya, saya kira naturally ya, kita di dalam pandemi ini kehilangan sekali sense of trust. Karena apa? Karena harus memisahkan diri antar manusia. Karena peraturan, PSBB, karena takut ketularan, karena yang lain-lain. But at the end of the day, karakter untuk bisa trustworthy dalam constraint kehidupan yang sang baru ini akan menjadi karakter yang sangat penting. Artinya
Kalau trust seperti zaman dahulu relatively mudah karena kita bisa melobi, kita bisa meyakinkan orang offline, pribadi, secara personal kita ngomong. Kita sekarang akan semakin terbatas, tapi trustworthiness is still important. Jadi maksud saya, andai kata kita seorang karakter yang trustworthy, di masa depan di mana orang harus keep distances, itu adalah karakter yang unggul yang akan membantu kita menjadi sukses. Barangkali itulah yang saya ingin sampaikan, tapi sekali lagi, my address is to not to the students, not to the anak-anak didik atau pedapat kerja, tapi lebih ke arah lembaga, how the school, how the faculties melakukan pendidikan yang supaya kita bisa build the trust within the constraint karena urusan pandemik yang barangkali bukan selesai di setelah vaksin ditemukan dan seterusnya. Tapi de facto bahwa sebagian dari kehidupan kita kemudian akan connected online, akan menjadi challenge baru untuk kita building the trust between people. Itulah kira-kira yang saya ingin. The last slides adalah, ini Ibu Maria, ini sahabat dan bos saya di Global Institute of Innovation Institute yang baru bicara minggu lalu di Ayala untuk internal use. Tapi saya bilang saya suka slide ini, jadi I'd like to share, mungkin masih relevan bagaimana thriving in the new normal through innovation. Pertama, you have to look around for new ideas. Sure. You have got to really understand your customer. It takes time. It takes investment. Yeah. It requires experimentations. It requires failures. Resilience is relevant here. It requires learning from failures. Innovation is basically that. Dan kemudian yang terakhir adalah leadership. Yang generous in how they work with the teams. Jadi artinya leadership yang bukan kita lihat masa lalu yang tegas dan galak dan keren begitu, tapi lebih memberikan ruang-ruang untuk manusia bisa membangun dirinya sendiri. It's empowering leadership is basically that. Terima kasih. Yeah. My time is off. Yes, thank you, Pak Kristanto. Oh, those words from Mr. Patel, Professor Patel are just right. I really like the fact of it requires experimentation and it requires failure. So those are part of the innovation and also the resiliency. Pak, ini ada pertanyaan dari salah satu partisipan kita. Bagaimana mengandalkan dan menjaga motivasi, Pak, dalam membangun karakter dalam suasana ini, social distancing. How do you maintain motivation in this situation of social distancing? Ya, Pak, saya kira tadi Pak Pelva ditanyakan hal yang sama ya. Terus kemudian dia mengatakan it must be internal drive, bukan pengaruh orang luar. Nah, so kalau itu dikatakan begitu, ya benar-benar saja. Tapi the question is, will that happen? Motivasi yang dari internally generated itu. Jadi yang saya kok merasa lebih baik, misalkan sekolah, dosen gitu ya, yang tadinya ada di dalam format mindset kelas, pengajaran menyelesaikan kurikulum, yang kemudian mahasiswanya harus mengikuti itu, barangkali dalam konteks motivasi untuk tadi resilient innovation must change their paradigm. Barangkali mereka harus datang ke industri, datang ke tempat-tempat yang sengsara, terus kemudian mereka menyeret mahasiswanya untuk hidup di sana, dan ditinggal. Oke, artinya yang namanya karakter building dan education sepertinya akan berubah dalam konteks the role of the faculties and docent from teachers, from educators, lebih barangkali seperti mentor, barangkali yang kalau saya bayangkan. Artinya biarkan mereka bereksperimen sendiri, gagal sendiri. Yang penting Anda mengarahkan kepada eksperimenters yang relevan untuk membangun kapabilitas mereka, dan tidak semua mahasiswa atau siswa sama. Itu yang barangkali the biggest challenge. As challenge for Dr. Maria as a lecturer,
that is a big thing yang saya bayangkan akan terjadi di universitas merubah dari pendidikan yang sifatnya adalah kelas menjadi yang quote unquote more liberal and Yeah. more empowering. Ya, Yes. makasih. Ya, thank you Pak. Dan memang di dalam Kampus Merdeka Paradigm ini yang dipromosikan pemerintah, dosen ini harus keluar memang dari comfort of the classroom and experiment with the community, experiment with the industry, and also try to understand the industry needs. Justru Betul. dengan kontribusi dosen dan mahasiswa juga ini sangat perlu Pak. Ya, oke. I think there are no more questions for Pa Cristanto. So thank you very much, Pa, for your inspiring presentation. I really like the 3 words, resilience and creating trust and also innovation. It's very important for building character. Yep, thank you. Thank you, Pa. Thank you very much, Pa. Now we go to our last presentation by Mayor General Sumardi. Pa Sumardi, are you already ready, Pa? This is our last presentation. Yes, I'm ready. Ya, Pak. Terima kasih. The floor is yours, Pak. Thank you. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Darmono, yang saya hormati Bapak Cristanto Santoso, yang barusan memberikan presentasinya, yang saya hormati Mr. Andrew, dan yang saya hormati Ibu Maria Jacinta sebagai moderator, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian peserta webinar pada sore hari ini. Sebagai orang yang beriman, mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kita semua masih bisa mengikuti webinar pada sore hari ini. Pada webinar sore hari ini saya diberikan judul Membina Karakter pada Masa Pandemi COVID-19 di School atau di sekolahan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, peserta webinar yang saya hormati, peran orang tua pada masa pandemi ini sangat sentral, sangat penting, dan memegang kunci dalam keberhasilan pembelajaran anak-anak kita. Kegiatan anak-anak kita mulai dari bangun tidur, kegiatan siang hari sampai dengan tidur sore lagi, itu sangat diperlukan pengawasan orang tua. Mengapa demikian? Kalau anak-anak kita belajar di sekolah, di asrama, yang dilaksanakan pada masa-masa yang normal, itu pengawasan sangat tergantung pada pembina sekolah, pembina kelas, guru-guru dan sebagainya. Tetapi saat ini masa COVID-19, semuanya keterbatasan dan tinggal di rumah masing-masing, sehingga pengawasan orang tua sangat diperlukan. Pembelajaran dilaksanakan secara online, ini pun perlu pengawasan orang tua, sehingga apabila orang tua lengah, bisa-bisa akan gagal pelaksanaan pembelajaran oleh guru yang ada di sekolahan. Dalam menumbuhkan kedisiplinan, anak-anak siswa pada awalnya harus kita paksa, ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, untuk menumbuhkan kedisiplinan pada awalnya kita perlu paksa. Contohnya, pada anak-anak kita mulai bangun pagi jam 4.30. Mungkin yang biasanya malas-malasan, nah inilah begitu jam 4.30 orang tua harus membangunkan. Kalau di asrama mungkin sudah ada bel, mungkin sudah ada petugas yang membangunkan anak-anak kita di asrama. Tetapi pada saat di rumah ini, orang tua lah yang harus membangunkan anaknya, sehingga setelah bangun melaksanakan kegiatan agama sesuai dengan agama masing-masing, kemudian olahraga semampunya sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh school, dan
makan pagi dan seterusnya ini perlu diawasi oleh orang tua. Memang awalnya akan berat, tetapi lama-lama akan menjadi terbiasa dan akan merupakan kebutuhan bagi anak yang sudah terlatih. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pembelajaran secara online yang dilaksanakan saat ini memerlukan kedisiplinan bagi anak-anak kita sendiri. Kalau tidak diawasi, mungkin anak-anak kita akan lengah. Bapak-bapak dan ibu sekalian, setelah pelajaran secara online yang diberikan oleh guru di sekolah selesai, maka pembelajaran itu bukan berarti selesai, tetapi masih diperlukan pengawasan oleh bapak-bapak sekalian. Dalam menumbuhkan karakter anak-anak kita, contohnya karakter nasionalisme, bapak-bapak dan ibu-ibu guru perlu memberikan pelajaran atau mengajari kepada anak-anak kita, memberikan jadwal kepada anak kita, mulai dari bangun tidur, kemudian kegiatan agama, senam pagi, mandi, makan, dan sebagainya. Setelah itu masuk pada kegiatan pelajaran online. Bapak, Ibu guru untuk menumbuhkan karakter anak kita bisa dilaksanakan apel. Ya. Meskipun kita belajar secara online, tetapi bisa kita laksanakan apel. Mungkin setiap kelas dilaksanakan apel oleh wali kelas atau kepala sekolah. Di situ dalam apel bisa disampaikan himbauan-himbauan, nasihat-nasihat, larangan-larangan yang bisa dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan oleh anak-anak didik kita atau siswa kita. Dalam apel tersebut untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita laksanakan atau kita kerjakan sama-sama untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, untuk mencintai tanah air kita, menumbuhkan jiwa nasionalisme. Selain itu, untuk mengikuti pelajaran, meskipun secara online di rumah masing-masing, setiap siswa diharapkan tetap memakai seragam sekolah, agar siswa memiliki kebanggaan terhadap sekolahnya maupun alma maternya. Karena dengan mempunyai kebanggaan terhadap sekolah atau alma maternya ini bisa memicu semangat untuk belajar lebih giat. Dalam pembelajaran secara online ini juga diperlukan guru atau bapak-bapak dan ibu-ibu guru mempunyai dedikasi yang tinggi, yang baik. Artinya guru dalam mengajar harus menyiapkan bahan ajaran dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai guru hanya menyajikan pelajaran, setelah itu memberikan tugas, terus ditinggal ke belakang, datang lagi hanya menanya-nanya, sehingga siswa akan bosan, sehingga kurang menarik. Diharapkan Bapak dan Ibu guru bisa menimbulkan atau bisa membangkitkan siswa-siswanya untuk tetap semangat dalam belajar, meskipun jauh jaraknya, tetapi dengan motivasi-motivasi yang diberikan oleh guru, sehingga anak didik kita bisa tumbuh semangat. Dalam menumbuhkan jiwa nasionalisme, guru bisa menunjukkan film-film, video-video, foto-foto yang bisa menumbuhkan jiwa nasionalisme. Contohnya, tadi disampaikan pada slide pembukaan, ada tari-tarian, budaya-budaya, itulah salah satu untuk menumbuhkan nasionalisme. Begitu juga film-film, video-video bencana alam bisa diputarkan. Dan kita setelah selesai bisa menanyakan kepada anak didik kita atau siswa bagaimana tanggapan anak didik kita itu. Ya, ini untuk menumbuhkan supaya anak didik kita mempunyai jiwa korsa, jiwa saling tolong, jiwa
jiwa mau membantu kepada saudara-saudara kita yang mungkin kurang beruntung. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian peserta webinar yang saya hormati, dalam masa pandemi COVID-19 ini, meskipun belajar secara online, tetapi belajar secara normal sendiri di rumah, jangan ditinggalkan. Ya. Setelah anak-anak kita selesai mengikuti pelajaran secara online, bukan berarti selesai, tetapi peran orang tua masih tetap dibutuhkan. Ya. Kita supaya anak-anak kita tidak bosan, tidak jenuh, maka orang tua bisa mengajak anak-anak kita berolahraga, kegiatan bersama dengan anak-anak kita, sehingga bisa menumbuhkan semangat kekeluargaan, sehingga bisa menumbuhkan semangat anak kita untuk lebih belajar lebih giat lagi. Bapak-bapak dan ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak kita sebagai generasi penerus bisa meneruskan perjuangan orang tua membangun negara yang kita cintai bersama ini untuk mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia. Dan dapat kami simpulkan bahwa pada masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran dilaksanakan secara online yang kita tidak tahu kapan akan berakhir pandemi ini. Mudah-mudahan orang tua yang menjadi tanggung jawab untuk mendidik anaknya untuk bisa survive dan bisa maju, meneruskan perjuangan kita, mempunyai jati diri sebagai penerus bangsa, bisa membanggakan kita semua. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sumardi, terima kasih atas presentasinya Pak. Wah, sebagai orang tua saya juga terharu ya. I have many things to do Pak sebagai orang tua. Ya, untuk membangun karakter Pak. Terutama ini anak saya kalau pagi itu susah dibangun. Ya, karena mungkin kena 18 tahun dan selalu sibuk dengan gadget-gadgetnya. Ya, terima kasih banget Pak dengan strategis, tips dan strategis yang Bapak sampaikan. Ini ada pertanyaan dari peserta kita. Pertama, karakter seperti apa yang harus dimiliki orang tua untuk mendidik karakter anak di masa online learning dan social distancing? So ini karakter orang tua ya Pak. Jadi ya. Yang keduanya, atau Bapak jawab dulu yang pertama? Saya jawab dulu Bu, dan nanti malah lupa nanti. Iya benar. Baik Bu, terima kasih. Jadi karakter orang tua yang diperlukan pada saat era COVID-19 ini, atau era online yang sekarang ini, pembelajaran secara online, orang tua harus bisa memberikan informasi yang dapat mendukung anak selalu berpikir kritis, serta berpegang pada prinsip-prinsip agama. Ya. Agama apapun yang dianut, semua pasti mengajarkan hal-hal yang luhur, hal-hal yang baik. Dengan karakter tersebut, hendaknya orang tua dapat menjadi penyedia atau memberikan edukasi atau pembelajaran dasar, cara bersikap, cara belajar mendidik agama, etika, sopan santun, kasih sayang, rasa aman, dan sebagainya. Ini dapat memberikan pelajaran anak untuk mengikuti pendidikan atau pelajaran di sekolah dengan sebaik-baiknya. Dengan karakter orang tua yang sportif, berpikir kritis dan berpegang pada prinsip-prinsip agama yang dianut, saya yakin anak akan memiliki nilai-nilai yang baik, kejujuran, karena saya yakin semua agama yang dianut mempunyai pendidikan yang baik, mempunyai pendidikan kejujuran, dan pada saat COVID-19 ini banyak sekali, ya kita tahu banyak sekali pembatasan-pembatasan atau banyak sekali tidak boleh ini, tidak boleh itu, sehingga karakter orang tua yang dibutuhkan adalah karakter yang memberikan penjelasan. Jangan hanya bilang, oh ini tidak boleh, itu jangan, ini bahaya, ini jangan. Nah, tetapi orang tua harus bisa memberikan penjelasan yang mudah dimengerti kepada anak itu. Contohnya, untuk mencegah kita tidak tertular COVID, jangan
ke situ, jangan ke sini, tetapi diberikan penjelasan kenapa kita tidak boleh di situ, ada alasannya. Berikan alasan yang mudah diterima oleh anak, sehingga jangan menakut-nakuti anak, ya. Efeknya akan lain, tetapi memberikan penjelasan sehingga anak akan berpikir secara positif. Demikian Ibu untuk memberikan karakter orang tua selama pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Pak. Supportive parents very important. Yes. Oke, yang kedua Pak, ini bagaimana peran orang tua dalam membatasi penggunaan gadget di era online? Ini sangat susah ya. Siapa orang tua ini, siapa aja ini udah pusing gitu. Pusing banget ini. Betul. Memang sekarang eranya era gadget, ya. Namun saya bisa memberikan jalan keluar mungkin ya sedikit, tapi saya kira semua sudah bisa mengerti lah beberapa tindakan atau beberapa cara orang tua untuk dapat dilakukan mengurangi anak ketergantungan gadget. Caranya yang saya lakukan ini Bu ya, saya berikan buku-buku kepada anak saya, ya, supaya dia rajin belajar, rajin membaca buku, ya, sehingga waktunya banyak dipakai untuk membaca buku, ya, sehingga mengurangi dia memegang gadget. Kemudian kita belikan sekarang kan di toko buku itu banyak sekali buku-buku untuk diwarnai, ya, berikan buku supaya belajar melukis, mewarnai. Nah, itu juga banyak mengurangi anak untuk memegang gadget. Kemudian untuk mengasah otak, mungkin diberikan TTS, kita berlangganan surat kabar, membaca surat kabar, dan lain-lainnya. Tapi yang perlu diketahui bahwa sekarang kalau kita melarang anak untuk jangan pegang gadget, itu bukan solusi juga itu, karena kalau terlalu kita kekang, terlalu kita larang, justru anak kita akan penasaran ini, ya kan, akan sembunyi-sembunyi buka gadget, ya. Tetapi yang paling bagus itu adalah contoh. Kita memberi contoh. Kita sendiri menyampaikan kepada anak jangan terlalu banyak pegang gadget, jangan ini, jangan itu, jangan. Tapi orang tuanya sendiri dari pagi sampai sore pegang HP, ya kan, sehingga tidak bisa dipakai contoh. Nah, ini kalau orang Jawa bilang jarkoni, bisa ngajar nggak bisa ngelakoni, gitu kan. Nah, inilah sehingga kalau kita melarang anak jangan banyak pegang gadget, ya orang tua juga begitu. Ya. Kita harus mengurangi pegang gadget. Demikian Bu. Jangan sampai anak dengan orang tua pun hubungannya dengan pakai HP, ya kan? Nah, kurang harmonis dalam kita hidup berkeluarga. Ya. Thank you. Demikian Bu. Namun kita harus tahu juga bahwa sekarang itu gadget banyak berperan dalam kehidupan kita sekarang. Kita bisa belajar apa saja yang ada di dalam gadget itu. Tadi Pak Belva itu juga pegangannya gadget juga kan. Di situ kita bisa tahu semuanya. Ya. Tetapi kita harus bisa memberikan arahan, bisa memberikan nasihat kepada anak-anak kita, mana-mana yang bisa mereka ketahui atau yang bisa buka, dan mana yang tidak. Makanya ada penyampaian masalah agama tadi. Mana yang baik, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak, itulah yang bisa kita sampaikan. Dengan demikian saya kira ya mudah-mudahan anak kita bisa menjadi baik, bisa menjadi harapan orang tua bisa melanjutkan cita-cita orang tua. Demikian Ibu Yasita. Ya. Terima kasih Pak Sumardi. I like that, membaca buku, menulis, mewarnai, dan memberikan contoh ya. Oh my God, ini susah sekali untuk banyak orang tua, tapi ini bisa dilakukan. Saya setuju banget dengan kita mempromosikannya,
promote students to read. Ini membaca buku kayaknya dalam riset ini Indonesian students do not like to read, Pak. Dan ini yang harus kita tanamkan dibanding negara yang maju. Itu reading is a very important part of the pastime. Setiap hari, setiap malam itu masih suatu anak-anak itu suka belajar. Mungkin karena kita juga kekurangan perpustakaan di mana-mana gitu. Ya. Terus ini pertanyaan terakhir, Pak, bagaimana cara mensiasati waktu untuk mengajarkan anak dengan sistem online yang terkadang kita sebagai orang tua juga sudah mumet dengan urusan pekerjaan. So, yeah. Ya. Jadi ya memang orang tua juga banyak masih bekerja, ya. Kemudian anak juga harus belajar secara online. Kapan kita harus membagi waktu supaya kita mendidik anak juga bisa berhasil, kita bekerja sendiri juga bisa melaksanakan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya, ya Bu. Tapi yang jelas kita harus bisa membagi waktu, ya. Kita harus bisa membagi waktu kapan untuk anak dan kapan untuk bekerja, ya. Karena kalau kita gagal dalam mendidik anak, wadah, gagal semuanya itu, ya. Bagi saya, apabila itu yang nomor satu, bagaimana mendidik anak kita supaya sukses ke depannya. Ya. Kita sendiri sukses, tetapi anak kita dalam mendidik anak gagal, saya kira bukan begitu yang kita harapkan. Jadi yang pertama kita harus bisa membagi waktu untuk kapan kita waktu untuk anak dan kapan kita bekerja untuk kita sendiri. Ya, itu yang paling penting. Kemudian bisa memprioritaskan. Ya, saya kira lebih prioritas kita mendidik anak daripada kita untuk bekerja, ya. Karena kalau sampai gagal, waduh bahaya ini. Ya. Kemudian kita mendidik anak ini juga saat sekarang itu juga kita bisa belajar untuk mempelajari diri kita juga kan. Contohnya zaman sekarang ini teknologi sangat maju, sehingga mau tidak mau kita juga ikut belajar juga itu. Ya, contohnya saya wah ternyata teknologi sekarang sangat maju. Ini Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya. Intinya kita harus bisa membagi waktu kapan untuk mendidik anak dan kapan untuk kita bekerja. Jangan sampai anak kita gagal gara-gara kita salah atau kurang dalam pengawasan atau kurang dalam mendidik anak kita. Ya. Demikian. Terima kasih Pak Sumardi. Ya, ini ada pertanyaan dari mahasiswa, dari peserta, tapi kayaknya sudah dijawab oleh Pak Sumardi. Gimana caranya agar dapat fokus dan berkomitmen untuk menyelesaikan tugas, ya, supaya tidak tergoda dengan gadget ya yang selama ini sangat mengganggu. So I think this has already been answered. So we're almost at the end of our webinar today, and I just want to summarize a few key points from our four speakers. Dari Pak Belva, kita terus we have to keep on learning, ya. Jadi disiplin dan hard work itu akan membawa kita ke sukses yang kita inginkan. Kita selalu coba beradaptasi dan harus punya motivasi yang tinggi. Dan Pak Belva tadi menyampaikan juga beberapa upaya yang dilakukan Ruang Guru untuk memperbaiki online learning experiences oleh student, dan yang penting ini teacher training online, teacher training buat guru-guru Ruang Guru. Dan kita berterima kasih sangat sama Pak Belva karena mereka melakukan PJJ gratis dan distance learning yang gratis. Dari Mr. Andrew James, use the opportunity of COVID to think about amazing things we can do, and always use the opportunity to spend more time with your children so that you will teach them more creativity. And I think that's a very good message to take with us.
Pak Cristanto, on the other hand, says that we should continue to build resilience and innovation, and also make sure that the schools are teaching our students to become more trustworthy. And last but not least, dari Pak Sumardi, peran orang tua sangat penting dalam membina karakter serta peran juga guru pembimbing. Kita ajarkan anak kita menjadi berpikir kritis, dan sebagai orang tua, we should always be supportive to the learning of our children, and kita selalu memberikan contoh yang baik, membaca buku, mewarnai, menulis, dan banyak upaya yang kita bisa lakukan supaya anak-anak kita menjadi the future leaders of this country and the hope of this country. Dalam summary itu, saya menyampaikan terima kasih atas partisipasi 4 speaker kita. It's been a pleasure knowing all of you, Mayor General Sumardi, Mr. Andre James, Pak Cristanto, and Pak Belva yang tadi sudah pergi karena ada urusan lain. So I also thank the participants for their participation today, and I hope that you will be able to join us in our forthcoming webinar in President University. Thank you for your time, and I wish you a very good weekend. And jangan lupa 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker, which is the most important. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Okay, stay safe everyone, and happy weekend to all. Yeah, thank you everyone. Terima kasih. Aku lupa ya.